Pas dicek BPN ternyata suratnya bodong. Legalnya bodong kasarnya gitu. Itu yang membuat Palsu lah. itu yang membuat lo sekarang ingin mempelajari hukum, belajar hukum Nah, dan belajar ya. hukum gitu loh. Saya nggak mau terulang kembali gitu loh. Bahwasanya juga dulu memang kita buta banget, orang tua saya buta. Buta tuh dalam arti gini lah. Memang kita, orang tua saya bekerja, tapi secara ininya hanya bekerja bagian admin aja, bukan tentang hukum lah, bukan tentang perizinan. Otomatis gini lah, kita punya uang, ya udah nih lurusin nih, izin lah segala macam. Karena kan kayak biasanya ya, mungkin kalau yang gue lihat orang Indonesia emang gak mau ribet. Nah, kasarnya begitulah. Nggak dipelajari dulu lah, kasarnya begitulah. Saya ingat banget tahun 98 itu, sebelum terjadinya krisis moneter. Nggak lama kemudian kita beli tanah, kita beli ini, itu surat bodong, otomatis nyesek dong. Iya, kita udah bayar. Kita udah bayar, duit hilang segala macam, otomatis kita dulu punya usaha elektronik, orang tua. Nah, habis dari kena tipu itu, kita nggak lama kemudian kita kena tipu juga sama anak buah orang tua. Kebetulan anak buah punya dua anak buah, yang dimana semuanya itu diambil, semuanya uangnya ratusan juta. Tahun 98 ratusan juta itu duitnya udah nggak berseri. Kalau tahun 98 tuh beda sama sekarang. Kalau sekarang tuh ratusan juta tuh ya ada nominalnya lah. Kalau 98 itu ratusan juta, kita punya rumah, kita punya tanah, itu besar. Sultan ya kalau zaman sekarang lah ya. Makanya dulu tuh saya menikmati rasanya jadi orang kaya tuh. Tiap minggu ke mall, liburan lah tiap minggu. Saya merasakan. Adik saya yang nomor 2 juga merasakan kenikmatannya orang tua tuh punya segalanya tuh. Nah gitu. Nah setelah itu tuh nggak lama kita diambil rumah, tanah, tuh sama uang usaha juga diambil semuanya. Nah nggak lama kemudian krisis moneter tuh, 98, kerusuhan segala macam. Habis semua tuh barang-barang kita diangkut-angkutin segala macam. Nah dari situlah kita udah mulai dari titik nol tuh. Titik nolnya bukan titik nol kita udah pasrah, enggak. Memang udah nggak punya apa-apa lagi, kasarnya begitu tuh. Nah dari situlah saya mau belajar bener-bener proses lagi. Saya flashback kembali, oh iya memang kita harus di jalur hukum nih gitu. Yang dimana saya nggak mau tertipu nih sama omongan-omongan. Karena pas saya belajar kemarin itu, jangan engkau percaya dengan janjinya manusia. Sampai sekarang itu saya belajar untuk itu. Saya nggak mau dengan adanya janji manusia nih, saya nggak mau percaya dengan 100%. Karena janji manusia itu nggak ada yang pasti. Gitu loh. Cuman satu yang pasti itu janji Tuhan. Janjinya Allah itu pasti. Nah itu yang saya mau yakinin, saya tanemin itu. Jadi setiap apapun mengenai instansi, saya mengurus perizinan, saya nggak mau percaya 100% janjinya orang-orang dinas gitu loh. Orang-orang instansi itu nggak mau saya percaya. Bosnya oh yaudah iya kalau memang ya kamu mau ngurusi ya udah. Kalau memang mau bantu silakan. Kan kasarnya begitu. Tapi jadi, saya nggak mau percaya 100%. Untuk menghindari kita mengharapkan 100% ke sana gitu kan. Ketika kita udah mengharapkan ternyata enggak kan kecewa gitu. Betul. Mungkin itu caranya ya gitu kan, biar ya udahlah gitu kan, jadi syukur enggak ya udah gitu. Berarti kan kita melepaskan nih, kita nggak bersandar sama manusianya gitu. Kita belajarnya itu dari kita untuk kita titik nol gitu loh. Kita lepaskan semua sandaran kepada manusianya, bersandar kepada yang Maha Kuasa. Itu yang kita belajari sebenarnya gitu loh. Jadi kalau memang kita alhamdulillahnya, kalau memang kita belajar itu, alhamdulillah selama 6 bulan ini kita udah mengurusi 2. Yang satu akte pendirian, satu akte perubahan. Kan 2 tuh selama 6 bulan. Kalau dihitung-hitung berapa persen, cuman sekitaran dalam waktu 6 bulan itu ada 2, berarti sekitaran 50-50 kan gitu. 50% lagi dalam waktu 3 bulan kita mengurusi perizinan akte pendirian yang di pusat udah kelar, yang di cabang 30% juga udah kelar, kan begitulah. Kan kasarnya cuman waktu 6 bulan. Kalau memang kita mau pakai titik nol nih, kita bersandarnya sama yang Maha Kuasa. Nah, janji manusianya udah, kita hanya di kuping aja nih.
Nyampe di otak tapi nggak nyampe di hati. Kan gitu kasarnya, ya kan? Oh ya udah, kalau misalnya perjanjiannya seperti itu 3 bulan nih kelar, ya udah kita hanya di kuping masuk otak, kita save-nya di otak, nggak di hati itu. Kalau di hati kita nanti disakiti, sakit rasanya kalau di hati. Kalau dipikirin kan udah pas tidur lah, gitu. udahlah kan kasarnya gitu. Nanti juga lupa gitu. Nanti kan lupa kan kasarnya gitu. Kalau naruhnya di otak, memonya di sini aja udah, jangan memo di sini. Nggak usah ditanamin ya. Nggak usah tanamin di hati gitu. Di hati itu cuma bersandar aja sama puasa gitu. Betul. Nah, ada bahasa kayak gini bang, kita berterima kasih. Ini diminum dulu Mi. Gue dari tadi udah habis minum. Ada bahasa kayak gini bang, kita tuh terima kasihlah kepada masa lalu, karena masa lalu itu membuat kita berada sekarang di sini gitu. Kita bisa duduk ngobrol di sini itu karena masa lalu. Bang Juan bisa seperti ini juga karena adanya masa lalu. Nah, didikan orang tua masa lalu lu itu gimana sih? Apa yang dulu menurut lu apaan sih, nggak bukan gitu, tapi sekarang lu berterima kasih banget. Oke. Kalau mengenai tentang pembicaraan kita tentang masa lalu, banyak kisah-kisahnya yang kita ambil, terutama pembelajaran dari orang tua gitu loh. Yang kedua, pembelajaran tentang hidup kita. Kita juga, setiap manusia punya histori, punya masa lalu kan gitu. Apa yang sih kita ambil dari masa lalu kita loh, sehingga tidak terulang kembali dengan persoalan yang ada gitu loh. Kesatu, kalau misalnya kita mengambil masa lalu orang tua, terutama ekonomi yang kita ambil nih, karena kalau untuk kesetiaan, kalau untuk kebersamaan itu kita ambil tuh. Ada mengenai 2 sisi positif dan 2 negatif. Kenapa saya bilang ada 2 sisi positif dan negatif mengenai tentang keluarga ya orang tua lah kasarnya gitu yang kita ambil. Yang pertama kita ambil positifnya tentang kebersamaannya, tentang bagaimana kita tuh ada bahasanya seperti ini orang tua. Biarkanlah kita susah, tapi asalkan hidup bersama. Gitu loh. Setelah jatuh tuh. Setelah jatuh. Nah, yang pertama tuh. Yang kedua kita mengambilnya apa negatifnya. Jangan sampai kita tuh terulang kembali mengenai apa penipuan nih pasal nih. Pasal 378 nih, penipuan, penggelapan, kasarnya gitu. Kalau kita mau mengadu tentang kepolisian, otomatis berbelit-belit. Ya udahlah, kita nggak punya apa-apa, nanti ada biaya segala macam-macam, ya udah kita lepasin aja. Mungkin itu bukan rezeki kita, kan kasarnya gitu. Di tahun 98 itu, mengapa kita mengambil satu positifnya tentang kebersamaan? Kita sebenarnya mau cerai-berai itu di tahun 98 itu. Karena saya manggil papa mama kan. Karena bapak saya tuh bilang, mah, kita dikumpulkan dalam keluarga. Saya masih ingat itu tahun 98 itu bahwasanya papa udah nggak bisa menafkahi kembali, nggak bisa nafkahi karena papa ini udah nggak punya apa-apa. Tahun 98 saya ingat banget, setelah penipuan segala macam saya udah nggak punya apa-apa, sampai kita tidur aja ditiker gitu loh, karena semuanya udah dijual, kasur, TV segala macam kita udah jual untuk biaya makan sehari-hari. Tahun 98 itu dikumpulkan kita bahwasanya Ika, nama adik saya kan Ika, Dek gitu kan, papa ini udah nggak punya apa-apa, papa udah nggak punya apa-apa. Kalau memang papa udah nggak punya apa-apa, nggak bisa menafkahi, lebih baik pulang aja deh ke tempat orang tua. Tuh ingat banget saya, pas bicara itu di malam hari gitu, habis sisa, saya ingat banget itu. Nah setelah itu saya baru kelas 6 SD itu, kelas 6 SD itu saya. Terus mama bilang gini sama kita nih, kita akan bertahan walaupun kita nggak punya apa-apa. Itulah yang menguatkan saya untuk saya cinta sama orang tua saya itu seperti itu. Redonya Allah, redonya orang tua pasti redonya Allah. Kita nggak mau. Nah orang tua saya bilang gitu, bahwasanya biarkanlah kita hidup susah, tapi asalkan selalu bersama. Jangan sampai orang tua kita tahu bahwasanya kita cerai. Jangan sampai orang tua tahu bahwasanya kita nggak punya, udah nggak punya apa-apa. Biarkanlah kita makan nasi,
nasi aja sama garam atau sama telur sama kecap, tapi asalkan selalu bersama. Saya ingat banget, dan saya bilang iya Pak, A juga nggak mau pisah, A juga nggak mau kehilangan rasa kasih sayang orang tua. Saya bilang itu, biarin dah, Dili itu juga bekerja juga. Kalau memang papa nggak bisa membiayai biaya sekolah AA tuh, biarin ke Dili bekerja di pasar. Saya ingat banget sebenarnya. Jadi tuh kita tuh jualan kantong dulu, jualan kantong, bangun jam 3 subuh. Terus pas bangun jam 3 subuh, kita jam 6-nya kita berangkat sekolah. Saya tuh, itu kelas 6 SD saya. Sambil ngumpulin biaya sekolah, biar kontrakan. Kita kontrakan satu petak dong. Gak ada kamar mandi, kita kamar mandi bareng, gantian gitu. Nah itulah, disitulah yang menguatkan saya sampai saat ini tuh, bahwasanya kita nggak berpisah. Itu yang positifnya. Tentang ekonomi saya balik lagi, bahwasanya jangan sampai ini terjadi ulang kembali. Walaupun saya pribadi kasarnya udah berpisah dengan mantan istri saya gitu, tapi saya tetap menafkahi untuk anak saya. Nah mulai dari sekarang nih, bahwasanya ada namanya goal setting atau merancang impian. Yang saya mau ngerancang tuh impian saya, walaupun saya tetap berpisah, tapi saya nggak mau nih kebersamaan dengan anak saya itu terbengkalai gitu. Itulah yang saya mengambil kisah-kisahnya orang tua itu ada baiknya dan ada buruknya gitu. Tinggal kita aja mau ngambil yang mana. Tinggal kita aja menyingkapinya gitu loh. Itu jadi sebisa mungkin tuh kita harus bisa memanage waktu dengan keluarga, memanage waktu dengan keuangannya kita gitu. Jangan terlalu kita berpoya-poya gitu, karena makin ke depan bukannya mudah, tapi makin ke depan makin bersulit kalau kita nggak punya value atau nilai seperti itu. Cerita tadi itu emang ya bisa gua ambil ketika emang udah bilang ya tadi, kita bersama-sama walaupun susah, walaupun nggak ada, dan sampai detik ini bersama, itu rasanya wah banget. Iya betul, Rasanya wah banget karena wah udah panjang banget melewati panjang ini. ceritanya. 98 kita udah mulai digoncang-gancing seperti itu, tentang perpisahan, tentang ekonomi gitu loh. Jadi sampai saat ini walaupun kita pisahnya kita pisah baik-baik gitu loh. Ya. Masih bisa kita tersenyum, walaupun agak kemarin ke belakang kita flashback kembali, saya perpisahan itu agak sedih hatinya gitu loh. Tapi kita balik lagi, yang dulu kan gue juga pernah mau ngerasain ini, tapi inilah rasanya kalau perpisahan gitu loh. Mana ada sih orang bahagia dengan perpisahan? Gak ada, kasarnya tuh gak ada. Tidak ada orang yang suka dengan kata perpisahan gitu, walaupun masih hidup atau memang udah tiada, gak ada yang suka. Tapi kalau memang itu jalannya, udah takdirnya. Karena memang dulu itu kalau memang kita berdoa, karena dulu sebelum saya di tahun 2017 itu saya udah punya kedepannya nih, bahwasanya ini nggak baik gitu loh. Saya selalu ya pokoknya ada konflik dengan mertua lah, segala macam, dengan keluarga. Kalau memang ini nggak baik, pisahkan kami dengan caramu ya Rob, dengan kuasamu ya Rob, bukan keinginan hamba untuk berpisah. Dulu tuh di tahun 2017 selalu goncang-gancing konflik, tapi dengan seiring berjalannya kita meyakini bahwasanya ini udah nggak baik, masuknya ranahnya ke batin, rasa tertanam. Tadinya cuman masuk kuping kanan, kuping kiri, cuma masuk di otak doang gitu kan. Terus lama-lama menyangkutnya ke hati gitu. Yang udah merasa nggak kuat, bahwasanya kita berdoa, kalau memang ini pisahkanlah kami dengan caramu, bukannya pisah dengan rasa keegoan gitu, rasa emosi, enggak, tapi paling tidak saya ingin bertahan. Nah di tahun kemarin 2019 itu barulah, bukan saya yang mengajukan perpisahan, tapi dari pihak istri yang mengajukan perpisahan. Itulah caranya Tuhan. Berarti kan secara nggak langsung doa kita kan
dikabul. Kabulnya apa? Kalau memang ini bertahannya dengan sakinah mawaddah warahmah, bukannya dengan caranya bersama tapi masih terus nih konflik nih, kan gak asik. Iya. Ya kan, Iya. bersama tapi terus nih konflik gitu loh, nggak ada kelar-kelarnya konfliknya gitu loh. Bahwasanya kita di sidang lah segala macam, dipanggil, udah terserah mau seperti apa. Itulah kisahnya kita tuh tentang perpisahan seperti itu. Itu mungkin bicara tentang masa lalu memang banyak banget yang harus kita ambil gitu dengan masa lalu gitu. Tapi untuk belajar ke depannya gitu. Nah apa harapan Bang Dian sendiri untuk ke depannya? Kalau harapannya semua juga ingin baik ya. Nggak ada orang yang harapannya tuh buruk, nggak ada sih. Aneh aja ya kayaknya kalau menurut gue ya. Nonsen lah, lah. Impossible lah, nggak mungkin lah. Kalau orang harapan orang tuh buruk, nggak mungkin lah. Bahkan orang sakit aja harapannya ingin baik, apalagi kita yang nggak sakit gitu loh, pengen tuh yang lebih baik gitu. Tapi kedepannya saya mengharapkan apa? Satu, saya ingin menjadi yang pemimpin tuh yang pemimpin dalam rumah tangga, yang menjadi bukannya menjadi egois terhadap diri kita, enggak, tapi saya ingin selalu bersama dengan keluarga. Walaupun saya balik lagi ke flashback dulu orang tua, walaupun kita nggak punya tapi ingin tetap bersama gitu. Ada atau nggak ada hanya kita yang tahu gitu. Nggak usahlah kita ada atau nggak ada kita bercerita tentang kanan kiri lah sehingga orang lain jadi tahu tentang dapurnya kita nggak mau. Karena belajar dari dulu kan saya tentang perpisahan itu, yang saya ngambil kesimpulan itu bahwasanya oh iya, gue nggak ada tapi bercerita dengan keluarga. Nah keluarga ini nggak bisa dipercaya, jangan sampai seperti itu gitu. Dan harapan yang kedua, saya juga pengen gitu menjadi keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Yang artinya apa sih sakinah mawaddah warahmah gitu loh? Keluarga yang saling mencintai, saling mengisi kekurangan sama lain gitu loh, yang jadinya wadah warahmah, yang mendapat keberkahan dari sang ilahi, yang dimana tuh rezeki selalu mengalir, kan begitu. Walaupun kita sedikit tapi barokah. Alangkah indahnya kalau walaupun sedikit, banyak tapi nggak barokah, percuma. Mohon maaf, saya di menikah dengan yang seorang mantan istri saya itu, apa sih yang nggak ada? Ekonomi ada, saya pekerjaan punya, jabatan punya gitu loh, rumah ada, tempat tinggal, nah mobil tinggal pakai, kasarnya begitu. Tapi kalau memang nggak berkah, konflik dulu. Karena begitu. Walaupun punya harta tahta wanita, ternyata ya memang itu dia ya kan. Tuhan punya caranya yang baik gitu kan. Dengan ya mungkin sekarang mungkin ada di sini. Itu kan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Betul. Karena saya juga, kalau saya tahu kemarin Ibu Vika bilang, jangan sekali-kali kamu melanggar hukum dan agama jika kamu memang ada di perizinan, kan begitu. Saya ingat itu. Yang kedua, kayak kita punya guru, alhamdulillah, yang masih kita punya pegangan penuh, orang tua dan guru gitu. Dan guru kita bilang, saya ridho kamu bekerja di perusahaan yang baru merintis. Ini kan kasarnya merintis nih kita nih, belum berkembang, belum maju lah kasarnya, baru merintis nih kita. Saya ridho bahwasanya kan saya bilang, Kiai, saya alhamdulillah udah diterima di perusahaan Cipta Cerdas Mandiri, yang dimana yang travel dan properti, agent properti, tapi saya di bagian legalitas. Kamu di bagian perizinan, Juan? Ya Kiai, saya bilang. Beliau cuman bilang hati-hati di bagian perizinan ini, karena tidak menutup kemungkinan uang-uang yang haram akan disikat juga. Ada pasti. Jangan sampai kamu tergiur dengan hal-hal yang memang dilanggar oleh agama. Jangan sampai seperti itu. Saya izinkan kamu berada di PT Cipta Cerdas Mandiri, perusahaan yang baru merintis, saya izinkan juga. Tapi asal ingat, jangan sampai gitu.
untuk melanggar hukum agama dan hukum negara. Berarti sama, satu frekuensi nih, satu visi misi. Apa yang ibu bicarakan dengan apa yang kiai kita itu satu gitu loh. Jadi satu tuh ranahnya benar-benar keilahi kan gitu. Jangan sampai kamu melanggar. Jika kamu tidak melanggar, insya Allah 2 tahun saya punya keyakinan penuh ini satu perusahaan akan berkembang dengan pesat 2 tahun. Yang kedua, karir kamu akan melesat. Amin. Saya bilang, saya langsung mengeluarkan air mata. Itulah doa yang dimana saya udah mendapatkan restu dari orang tua. Saya bekerja di sini. Yang kedua, kiai saya untuk merestui. Berarti kan secara enggak sanatnya kita sama yang Maha Kuasa tuh udah nyambung. Yang ketiga, ibu udah kasih kepercayaan penuh terhadap saya. Itu kan udah 3 poin yang benar-benar kita pegang tuh. Itulah yang dimana saya nggak mau berpindah. Kalau ibu kasar katanya 5 tahun nih saya di sini, 5 tahun juga. Terus saya bilang, jangankan 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun saya siap. Untuk apa? Untuk membangun. Karena apa? Visi misinya itu untuk orang banyak, mensejahterakan istilah katanya orang masyarakat di sekitar. Kalau kita mau ngembangin dimanapun, kalau visi misinya kita untuk mensejahterakan untuk lingkungan dan untuk mengangkat kearifan lokal, untuk mengangkat perekonomian sekitar, saya akan berjuang terus. Siap untuk menjadi totalitas, siap kapanpun dipakai, saya akan siap. Mantap banget, karena fitrahnya manusia itu kembali lagi yang gua temuin itu manusia diciptakan untuk bermanfaat untuk orang. Siap. Nah itu tinggal mungkin caranya di sini itu membuat perusahaan ya kan, dengan adanya cipta cerdas mandiri, membuka lapangan pekerjaan, apalagi sekarang membuka warna wisata itu kan kita ingin bermanfaat untuk orang banyak. Siap. Dan satu lagi, jangan cuman siapnya di mulut, tapi siapnya di hati dan siap untuk terlaksana. Kapan itu pasti ada ujiannya, pasti ada rintangannya. Kalau cuman di mulut mah, ya anak sekolah juga bisa lah. Siap. Kalau masuk ke ranahnya ke hati, itu kita harus belajar. Kapan siapnya? Walaupun lagi sakit, walaupun lagi keadaannya nggak enak, tapi harus siap. Gitu. Dan harus bisa terlaksana. Gitu loh. Selesaikanlah persoalan yang ada kan gitu. Walaupun ada ujian, rintangan pasti itu. Nggak mungkin kita akan bahagia tapi tanpa ada ujian, nggak mungkin. Iya. Pasti ada ujiannya dulu nih, rintangannya dulu. Nggak mungkin jalan tol lurus, nggak mungkin tuh. Pasti ada rintangan, belok kanan, belok kiri, ada lubang. Itu yang kita lewati. Gitu. Filosofinya seperti itu. Kita kalau menuju ke jalan tol untuk sampai tujuan, kita lewat tol, nggak mungkin tuh tol jalannya mulus, lurus. Nggak mungkin. Pasti ada rintangannya. Ntar belok kanan, belok kiri, lubang sana, lubang sini, sungai. Kan harus kita lalui itu. Nah itu rintangannya yang harus disiapkan. Tentukan tujuan, laksanakan aksinya, just do it. Nah, kalau tentang permasalahan yang mungkin jalan jelek, pasti ada aja yang tadi itu mah biarlah gitu kan, itu buat bisa pembelajaran kita. Oke, mantap banget nih perbincangan kali ini. Makasih banyak Bang Jan udah mampir ke sini gitu kan. Nanti kita main lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, mudah-mudahan banyak yang bisa diambil untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, bukan ada maksud untuk ngajarin, bukan maksud untuk menggurui, tapi kita belajar bareng-bareng di sini. Gitu. Saya Fahmi Alamsyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.